Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Teknologi Informasi dan Media BK yang beranggotakan satu Fazria Fadila NIM 18006179, yang kedua Filza Syahira Saribane NIM 18006181, dan yang ketiga Vini Alfioni NIM 18006182. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ifdil SHI SPD MPD PhD Cons. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang Microsoft Excel. Submaterinya yaitu yang pertama sorting data, yang kedua formatting data dan Excel, yang ketiga formula Excel, yang keempat link antar sheet dan file, yang kelima freeze, split dan hide cell, yang keenam conditional formatting, yang ketujuh security system, dan yang terakhir merancang laporan data otomatis. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Vini Alfioni, yaitu materi tentang sorting data, formatting data dan Excel, dan formula Excel. Kepada Vini, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Vini Alfioni akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang Microsoft Excel. Adapun sebelum kita masuk kepada pembagian dari Microsoft Excel, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu Microsoft Excel. Nah, jadi Microsoft Excel menurut Alexander Pakiding pada tahun 2015 merupakan suatu program aplikasi spreadsheet atau lembaran kerja yang biasanya digunakan untuk membuat tabel dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, kita sudah tahu dong apa itu Microsoft Excel. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian dari Microsoft Excel. Yang pertama itu ada sorting data. Apa sih yang dimaksud dengan sorting data? Nah, jadi sorting data menurut Purnomo pada tahun 2012, halaman buku 107 sampai 108 dapat disimpulkan bahwa sorting data merupakan suatu proses pengurutan data yang dapat dilakukan melalui grup sort dan filter atau tab data, di mana sorting data ini bertujuan untuk memudahkan kita memilih pengurutan dari kecil ke terbesar atau pengurutan dari besar ke kecil. Nah, langkah-langkah dalam membuat sorting data ini, pertama kita seleksi tabel yang akan kita gunakan, lalu pada tab data, tepatnya pada grup sort dan filter, kita pilih sort. Nah, yang ketiga, pada kotak dialog sort ini kita bisa menentukan kriteria yang kita inginkan, misalnya sort by nama, sort on value, dan order A to Z. Nah, setelah itu selesai, kita tekan OK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kita yang kedua, yaitu tentang formatting data dan Excel. Apa sih yang dimaksud dengan formatting data? Nah, formatting data merupakan suatu kombinasi tanda-tanda khusus berupa karakter yang digunakan untuk mengatur bentuk tampilan data. Format data biasanya lebih dari satu sesuai dengan banyaknya data yang ingin kita tampilkan. Nah, kita udah tahu nih formatting data itu apa. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Excel atau Pikebricks digunakan untuk membuat halaman secara terpisah pada suatu set. Jadi walaupun cara antara rank 1 dengan rank lainnya ataupun sel 1 dengan sel lainnya begitu dekat, ia dapat dipisahkan halamannya saat di print view atau print. Nah, selanjutnya kita udah tahu kan apa yang dimaksud dengan formatting data dan Pikebricks tadi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah cara membuat Pikebricks. Adapun langkah-langkahnya yaitu, pertama kita buka Microsoft Excel, lalu buatlah file Excel yang baru. Setelah kita ada file Excel yang baru telah terbuka, itu layarnya dengan file Excel yang baru. Lalu pada sel 1 atau sel A1 kita ketik halaman 1, sedangkan pada sel A2 kita ketik halaman 2. Misalnya, yang kita inginkan adalah saat di print view, sel A1 akan berada pada halaman 1 dan sel A2 akan berada pada halaman 2. Nah, selanjutnya kita tempatkan kursor di sel A2, lalu kita klik menu insert a Pikebricks. Nah, itulah cara yang digunakan untuk membuat Pikebricks. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi kita yang ketiga, yaitu formula Excel.
Nah, apa sih atau fungsi dari formula Excel ini sehingga sangat diperlukan dalam Microsoft Excel? Nah, jadi formula Excel berfungsi untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Excel, di mana setiap penggunaan formula data kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan titik lalu tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan ini dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Excel. Yang perlu diperhatikan adalah alamat data tersebut. Jika salah mengetik alamatnya, maka data tersebut akan bernilai salah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vini Alfioni. Materi selanjutnya yaitu tentang link antar sheet dan file, freeze, split, dan hide, dan conditional formatting yang akan dijelaskan oleh Filza. Kepada Filza dipersilahkan. Baik, saya Filza Syahira akan menjelaskan materi mengenai link antar sheet dan file. Menurut Rusdianto dan Wiwi tahun 2019, pada Microsoft Excel Anda dapat menghubungkan antara sheet satu dengan sheet yang lainnya dengan membuat sheet menu. Adapun langkah-langkah membuat link antar sheet dalam satu worksheet yaitu yang pertama, buatlah sheet menu yang menampilkan isi sheet data yang akan dipanggil. Misalnya pada sel C6, klik kanan pada sel C6, kemudian pilih link. Selanjutnya pada bagian link to, pilih place in this document dan klik sheet accessories yaitu sheet yang akan dipanggil. Pada text to display, beri nama detail atau sesuai dengan keinginan Anda dan klik screen tip. Kemudian isi kolom di bawah screen tip text dengan mengetik aksesoris. Aksesoris ini adalah teks yang akan muncul ketika kursor diarahkan ke link, lalu klik OK. Maka apabila diklik link yang telah dibuat tadi yaitu link detail, maka sheet aksesoris akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai freeze, split, dan hide cell. Yang pertama, freeze. Menurut Suryana dan Kos Heryati tahun 2014, freeze adalah fitur yang digunakan untuk mengunci pergeseran atau kolom dalam lembar kerja Microsoft Excel. Freeze digunakan apabila data dalam lembar kerja terlalu lebar atau terlalu panjang, sehingga keterangan utama apabila digeser tidak terlihat. Ada 3 fungsi utama freeze, yaitu yang pertama, freeze pane, digunakan untuk mengunci kolom sesuai dengan lokasi di mana pointer diletakkan. Yang kedua, freeze top row, digunakan untuk mengunci mulai dari baris pertama dalam lembar kerja. Dan yang terakhir, freeze first column, digunakan untuk mengunci kolom pertama dalam lembar kerja Anda. Langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan fitur freeze ini yaitu tempatkan pointer di salah satu kolom yang ada di lembar kerja tersebut, klik menu view, lalu pilih dan klik tombol drop down freeze panes dan klik freeze panes, maka akan muncul garis tebal di kolom tersebut. Selanjutnya, untuk menghilangkan fungsi freeze ini dapat dilakukan dengan cara klik tombol freeze panes lalu pilih unfreeze panes. Selanjutnya mengenai split, Rusdianto dan Wiwi tahun 2019 mengemukakan bahwa split digunakan untuk memisahkan baris pada tabel. Langkah-langkahnya yaitu blok baris yang ingin dipisahkan, lalu klik tab view, lalu pilih split, dan untuk mengembalikannya menjadi normal seperti semula, Anda bisa klik kembali icon split. Dan selanjutnya mengenai hide cell. Hide adalah baris atau kolom worksheet yang disembunyikan. Datanya tidak dihapus tetapi hanya dihilangkan sementara dari pandangan. Menyembunyikan baris atau kolom sangat berguna ketika bekerja dengan data yang sangat besar, menyembunyikan yang tidak diperlukan atau tidak diedit, dan hanya menampilkan yang sedang dikerjakan saja. Cara menyembunyikan baris atau kolom yaitu pertama, pilih baris atau kolom yang ingin Anda sembunyikan, lalu klik kanan pada header baris atau kolom seleksi, lalu pilih hide dari menu yang ditampilkan. Adapun cara menampilkan kembali baris atau kolom, yaitu yang pertama, klik header baris atau kolom yang ingin Anda tampilkan, tekan tahan tombol shift, lalu klik header baris atau kolom yang ingin Anda tampilkan, dan terakhir klik kanan pada seleksi, lalu pilih unhide dari menu yang ditampilkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai conditional formatting. Conditional formatting adalah suatu fasilitas yang terdapat pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mempermudah menganalisis data dalam tabel. Conditional formatting berfungsi untuk memberikan format penawaran pada sel sesuai dengan kriteria tertentu. Conditional formatting dapat memformati data dalam bentuk angka maupun teks sesuai dengan kebutuhan Anda. Adapun cara penggunaan conditional formatting yaitu dengan cara yang pertama, buatlah tabel data dalam dokumen Excel Anda. Yang kedua, blok sel yang akan dianalisis dan pilih conditional formatting pada menu bar. Selanjutnya, pada conditional formatting terdapat beberapa pilihan menu dan Anda dapat memilih format yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya, Anda ingin menggunakan
highlight cells rules, yaitu untuk memberi highlight atau warna pada sel. Selanjutnya, klik highlight cells rules, pilih text that contains. Pada format cells that contain the text, ketik teks pada sel yang akan Anda format dan pada width, pilih warna yang Anda inginkan. Dan terakhir, sel yang diformat akan secara otomatis berubah warna. Terima kasih kepada Filza. Materi selanjutnya yaitu tentang security system dan merancang laporan data otomatis yang akan saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu tentang security system. Menurut Risdianto dan Wiwit tahun 2019 halaman 80-82, tujuan proteksi adalah menjaga formula atau rumus-rumus yang ada agar tidak berubah ketika terjadi perubahan pada dokumen. Selain itu, pemberian password juga berguna agar dokumen Anda tidak diklaim oleh orang lain. Berikut ini langkah-langkah untuk memproteksi worksheet. Yang pertama, siapkan data dalam Microsoft Excel. Yang kedua, blok sel kolom F atau kolom yang dapat Anda edit meskipun protection worksheet diaktifkan. Yang ketiga, klik kanan dan pilih format cell, lalu klik OK. Yang keempat, hilangkan tanda checklist pada log dan klik OK. Yang kelima, untuk mengaktifkan proteksi pada worksheet Anda, klik menu review. Yang keenam, masukkan password pada box password to a protect sheet dan klik OK. Yang ketujuh, konfirmasi kembali password Anda dan klik OK. Yang kedelapan, setelah proteksi worksheet diaktifkan, ketika Anda ingin mengubah data pada kolom selain kolom F, maka data tidak bisa diubah. Dan yang terakhir, jika ingin menonaktifkan proteksi sheet, klik menu review. Materi terakhir yaitu merancang laporan data otomatis. Ketika membuat dokumen Microsoft Excel, terkadang membutuhkan data yang harus ditulis berulang kali seperti nama orang, nama barang, dan sebagainya. Hal ini tentunya akan menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan mempermudah, sebaiknya menciptakan data-data otomatis yang siap pakai, sehingga pada saat dibutuhkan tidak perlu menulis data berulang kali, tetapi tinggal memasukkannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk mempercepat dan mempermudah, sebaiknya menciptakan data-data otomatis yang siap pakai, sehingga pada saat dibutuhkan tidak perlu menulis data berulang kali, tetapi tinggal memasukkannya. Berikut langkah-langkah merancang laporan data otomatis. Yang pertama, klik kanan pada menu bar dan pilih opsi Customize Quick Access Toolbar. Yang kedua, Anda akan dihadapkan pada kotak dialog Excel option dengan opsi Quick Access Toolbar yang sudah aktif. Yang ketiga, tekan opsi Advanced, lalu klik tombol Edit Custom List yang ada di bagian populer. Yang keempat, akan muncul kotak dialog Custom List. Pilihlah opsi New List pada kolom Custom List dan masukkan data-data dalam kolom List Entries. Yang kelima, klik tombol Add untuk menambahkan data-data otomatis Anda. Yang keenam, setelah data-data masuk pada kolom custom list, tekanlah OK. Selanjutnya, Anda akan dihadapkan kembali pada kotak dialog Excel option, opsi Advanced. Pilihlah tombol OK untuk mengakhirinya. Yang kedelapan, lalu posisikan kursor Anda pada sel di mana data-data otomatis yang Anda buat tadi akan dimasukkan. Yang kesembilan, tulislah kata data pertama yang Anda buat tadi. Yang ke-10, kalau sudah klik dan drag kotak kecil hitam yang ada di pojok kanan bawah sel B2 sampai ke sel B7. Yang terakhir, setelah itu data-data buatan Anda tadi akan muncul pada sel B2, B7 secara otomatis.